kemajuan dan penyitaan waktu yang kami korbankan untuk apa? Demi menyempatkan diri untuk bermusyawarah dalam rangka persiapan terakhir ataupun persiapan intensif yang akan kita laksanakan besok ketika praktek dari gedung sini sampai ke Daungan sampai ke pulangannya. Ada 4 hal yang perlu kami sampaikan atau menjadi pokok bahasan pada pagi hari ini. Pertama adalah pembahasan tentang kesediaan calon-calon mempelai yang diprediksi kemarin itu jamaah yang kita daftar itu sekitar 150 dijadikan 6 bis ataupun 6 rombongan. Tetapi perkembangan selanjutnya adalah kurang dari itu. Nah, maka dari itu sikap kita nanti bagaimana perekrutan daripada calon-calon mempelai yang telah kita daftar. Kemudian yang kedua, pengecekan perlengkapan sarana dan prasarana. Dari itu pengawal pertama di depan hingga perjalanan ke sana, dan tulisan-tulisan maka Madinah, kemudian pembagian kamar, gedung dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah selesai nanti kita sarapan pagi bareng-bareng. Nih, kita sarapan pagi bareng-bareng. Nah, nanti mau kemana? Hari kita assalamualaikum. Mari kita buka pertemuan pada pagi hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada pagi hari ini menghasilkan beberapa poin yang akan menjadi sebuah keputusan yang akan memberikan kemaslahatan kepada kita semuanya dan kepada para jamaah secara umumnya. Kemudian yang pertama, Bapak Ibu semuanya telah menerima edaran ataupun satu berkas tentang proposal kegiatan manasik haji dalam perjalanan haji Indonesia IPH Kota Surakarta tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Di sana ada yang pertama koordinator lapangan ataupun praktek nanti Pak Osmanto. Kemudian yang rombongan berapa? 100 Pak? 102. Oh, 102. 102 ya. Jadi di sini kemarin diprediksi sekitar 150. Namun kenyataannya sampai pada saat ini yang daftar 102 jamaah. Nah, kami tawarkan bahwa karena jumlahnya cuma 100, alhamdulillah mengalami bukan cuma ya, itu kita jadikan 4 rombongan. Nah, 4 rombongan dengan segala apa yang menjadi konsekuensi kita. Nah, sebagaimana yang telah panjenengan semuanya baca bahwa rombongan pertama siapa dari apa itu sisa 2 rombongan ini bagaimana kalau digabung dan saya rombongan 7 dan 8 itu personelnya digabung hidung jadi 1, 2, 3, 4. Just bunyi. Tahu ya? Tidak. Dan itu kemarin sudah kami aturkan apa? Surat kesediaan sebagai bentuk pernyataan. Nah, mohon maaf sampai dengan saat ini yang kembali berapa Bu Suteng? Nah, karena kita belajar dari tahun ke tahun, kok kayaknya kedisiplinan kurang, ya, itu maka kita edarkan sebuah surat pernyataan. Tapi nyatanya sampai pada saat ini ya sama saja, sama pun. Nah, maka ini kita mengambil jalan tengah dari 6 rombongan kita jadikan 4 rombongan. Jadi Pak Pegi ya nanti sewanya bis cuma 4 bisa jadi 6. Terserah mau cari yang
sampai ke Benugan dan juga Kepulauan Mentawai. Nah ini. Kemudian yang kedua, mohon untuk kelengkapan. Ini banyak yang ternyata banyak yang kurang. Saya mohon untuk Mbak Rom ya, dalam rangka perawatan urusan rumah tangga. Ya, ini ternyata banyak yang rusak. Padahal waktu tinggal 3 hari. Padahal 1 bulan sebelumnya kami sudah woro-woro. Nah ini gitu kan. Nah itu monggo semuanya akan kita musyawarahkan bersama. Dan kemudian untuk selanjutnya monggo barangkali ada masukan-masukan. Oh ya, penyeragaman materi. Nah ini dari tahun ke tahun menjadi sebuah krusial. Saya keraskan menjadi sebuah krusial. Kudune rombongan siji wis rampung, rombongan loro wis rampung, ning rombongan itu jaga nunggu rombongan loro. Karena mungkin banyak cerita di tempat sofa, banyak cerita di tempat marwah. Nah, banyak doa-doa yang kita disiplin sesuai dengan kesepakatan dari apa yang kami sampaikan, praktis sesuai insya Allah dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau nambah-nambah, bawa alam kita tidak tahu. Nah, itu tentang penyeragaman daripada materi. Nah, moga itu semuanya telah tersuguhkan lewat sebuah proposal ataupun catatan ini. Untuk selanjutnya moga Pak Yaina yang akan memimpin daripada pertemuan KBRI ini. Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu, saya yakin ini nek otoris ngeleh kabeh iki. Ketok e. Mana lagi diumum ketua panitia siaga sarapan. Jadi kalau tidak mau sarapan tidak apa-apa ya. Panitia bisa lebih gitu ya. Bapak dan Ibu, sekilas saja. Yang pertama kan dalam proposal dapat semua ya. Dapat ya? Ini bisa dilihat tugasnya masing-masing di sini, ya. Dilihat yang tidak dilihat toh, gitu ya. Artinya begini, kalau tugasnya umpamanya pendamping rombongan, ya, maka nanti kita ringkes karena ada 6 pada cuma 4 ya. 4 rombongan, jadi nanti yang rombongan 5 dan 6 kita gabungkan, ya. Nanti yang kita gabungkan ini kan akan ada di apa namanya di kalau itu cuma 5 1 2 3 4. Dia ada tambah lagi ya. Oke. Jadi begini, jadi untuk rombongan 1 kita tambah dari rombongan 5, Pak Alunawar masuk ke rombongan 1, kemudian Pak Haryanto masuk rombongan 2, kemudian Pak Siti Zubaidah masuk rombongan 3, ya. Ya catat gini. Kemudian di rombongan 6 ada Pak Tantawi masuk di rombongan Pak Haji ini, jadi rombongan 4, ya. Kemudian Pak Suyati, ini yang nggak bisa siapa ini? Sabtu Ahad. Ya oke, berarti tidak masukin ya. Oke. Terus Ajana apa namanya? Nuraini ada? Tidak bisa, udah cukup ya gitu ya. 3 tambahnya 4 orang satu. Ya, jadi saya ulang ya. Rombongan 1 tambahnya Pak Munawar, rombongan 2 tambahnya Pak Rianto, rombongan 3 tambahnya Siti Zubaidah, rombongan 4 tambahnya Pak Tontowi, gitu ya. Pak Tontowi banyak cuma 1 toh. Pak, ya betul ya. Oke, bagi-bagi. Siap ya. Kemudian untuk lain-lainnya itu tolong dibaca nih, masuk di mana nanti Jumat sore ya, masuk asar di sana ya, kumpul di sana sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Insya Allah nanti sampai maghrib disediakan makan juga makan malam ya. Tapi sih penting yang begawe buat makan tadi makan toh kan yang begawe repot gitu. Ini Pak Presiden penyiapkan ini. Yang lain-lainnya Arafah dan Sunnah nanti kita bisa di sana ya, nggak COVID saya kira. Kemudian untuk konsumsi bumi tidak ada masalah ya. Nanti saya laporan. Siap ya, oke. Nah, ini ya, jadi untuk kepanitiaan saya kira sudah sore pun bolak-balik ya. Insya Allah semua teman-teman udah hafal.
Cuma yang paling penting lagi adalah sekarang kita memantau kelengkapan, ya. Beberapa nama dan seterusnya. Kalau ada diperbaiki, kalau tidak ada ditambah. Nanti Mas Nanto siap ya, paling 1 hari 2 hari dan selesai. Nanti apa yang kita kontrol dulu ya. Nanti habis sarapan lagi. Gitu. Kemudian juga untuk kelengkapan ya, lain-lainnya insya Allah sudah selesai, tinggal segala macam ya, sudah selesai semua. Kemudian untuk susunan acara, Bapak Nadiem bisa baca di sini. Kita berharap bahwa siangnya kita dapat bantuan snack dari kalau makan siang ya Pak, snack ya, snack dari Mas Bapak, insya Allah biasanya dapat dia, karena dia pakai tempat kita juga tidak bisa pakai Bapak, ya, dia pakai tempat parkir. Bisa dilihat ya, kalau bisa Bapak-bapak yang makan di rumah jam 11:30, ya, kalau tidak mau makan nanti makan snack di sini tahu ya. Kemudian bisa sholat di sini lebih awal, karena apa pengalaman kita jamaah itu saking semangatnya jam 11 sudah datang ya. Panitianya nggak ada kan repot. Siapa yang siap tolong ya, biasanya Pak Suteng yang paling sedang ya. Jam 11 teko ya. Gimana Pak Suteng? Siap. Jadi tutup perjalanan ya. Jadi nanti karena 100 kita pesen 4 bis ya bagian transportasi. 4 bis kali 30 udah 120 ya. Lainnya bisa ikut di bis kelima ya. Jadi kalau kita pecah 125 kan cuma 4 bis 25. Kemudian dimasukin 4 pembimbing. Pembimbing masuk dalam bis ya. 4 jadi 30 pas gitu ya. Jadi yang lainnya panitia itu mungkin bisa ikut di bis yang satu lagi ya. Jadi biar kompak gitu ya. Itu untuk panitia. Nah kemudian untuk rute seperti biasanya ini sudah nanti dilihat dari transportasi. Jadi mungkin Pak apa namanya alurnya ini Pak Ade Pak Arum ya? Pak Arum yang biasa di Pak Arum ada? Pak Arum rute perjalanan. Ini Pak Arum, Pak Arum itu ya? Mas Taufik yang dibeli belum? Oh iya. Nanti untuk siap. Untuk rombongan 4 itu saya sama Pak Tontowi hari Ahadnya jelas tidak bisa. Ya. Jadi nanti biar Pak Haji yang handle karena nanti pas di hari pada penantian pemain teknis ya. Jadi saya bisanya insya Allah Sabtu. Pak Tontowi di Pak Tontowi. Ya udah dia ngomong sama saya. Saya kasih itu tenang aja. Ya. Kita ini kan kerja sosial ya. Artinya sing iso yo iso, tapi diusahakan bisa pada ada acara apa-apa. Kalau ada acara apa-apa ya monggo apa-apa. Lebih pelan biasanya. Itu caranya baik. Pokoknya kudu iso ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan semuanya ikhlas, itu pahalanya kepada siapa-siapa. Pada ibu dan bapak juga loh ya. Tidak kepada saya kalau pada itu semuanya. Oke. Rutenya Pak Rum semangat Pak Rum itu lebih baik. Ini harusnya di sate sih, tapi hari ini tidak ada sate baik, paling sih kurang baik, ya. Kayaknya udah ada sponsor ini. Terus, saya kira itu ya. Oh ya, jadi acara pemberangkatan kita harus undang siapa-siapa Pak ya. Kita tahu aja, ya. Nanti pelepasan, sedang sambutan, uang, kita lepasin ke kantor, kita bawa ke sana dulu, dan seterusnya. Mas sambutan apa namanya? Saya di masa sambutan pelepasan aja, biar nggak cepet gitu ya. Dan nanti itu prosesi pelepasan. Mudah-mudahan kita dapat snack di sana, kita bisa putar panitia. Itu panitia apa yang sudah 50 berapa Pak ya? Berapa Pak Haji? Oke, saya kira gitu dulu ya. Monggo untuk ya. Baik ya. Saya. Ya, laporan. Ayah jadi. Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kami tanyakan sekaligus saran. Yang pertama saran. Untuk ringkasan dua-dua manasik haji ini, mohon bisa dibagikan kepada semua calon caleg. Tahu dulu banyak yang belum dapat malah bingung.
Kemudian yang kedua, dengan penggabungan tersebut, pemberangkatan karena hanya 4 bis ini tolong nanti segera dipastikan dan ditulis siapa dan sebagainya. Kemudian penekanannya adalah pertanyaan saya, siapa nanti yang ada di bis tersebut? Kalau tidak kita tentukan, nanti tidak tahu kalau ternyata ada yang ada di bis. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang di bis. Termasuk juga pulangnya bagaimanapun juga. Bisnya itu kan hanya disewa ketika pemberangkatan. Ketika pulang kalau bisa sudah terdata. Sehingga jangan sampai budaya di seperti itu pulangnya dibiarkan. Ini ada kesan yang kurang baik. Apakah rumah nanti ada yang jemput atau tidak, tapi dipastikan jangan sampai nanti ada yang terganjal di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama atau yang kedua ya, itu untuk bis itu kan ada bis 1, 2, 3, 4 Pak. Itu sesuai dengan rombongannya. Jadi rombongan 1 masuk bis 1, oke? Rombongan 2 masuk bis 2, rombongan 3 masuk bis 3, rombongan 4 masuk bis 4. Jadi 4 bis untuk jamaah. Bis yang kelima untuk panitia. Ya. Nanti kita lihat panitia seberapa. Saya kira ya. Panitia insya Allah ikut bis 5 gitu ya. Yuk mau Bapak. Ini mati dulu. Ya. Terus kemudian untuk pulang kita insya Allah akan menyediakan 2 bis ya. 2 bis Pak. Tapi ada diingatkan ya, kita bebas kalau 2 bis pulang. Tapi kita berharap jamaah untuk dijemput nanti di WA apa ya. Jamaah berangkat kemudian pulangnya dijemput oleh keluarganya gitu. Dan kita berharap begitu. Nanti kalau tidak jadi butuh 4 bis tambah biaya lagi kita. Ini untuk mengirit biaya. Jadi nanti kita cuma biasanya banyak yang dijemput dari sana. Itu biasanya. Sehingga gitu ya Pak. Oke. Nah, maksud saya yang tadi digabung. Yang digabung tadi itu kan ada pembimbing yang akan ada di bis. Maksud saya dipastikan siapa yang ada di sini. Oh iya. Kalau saya terserang izin tidak bisa ikut di bis. Ya. Jadi begini, saya katakan tadi bahwa satu rombongan ada 4, tambah satu lagi jadi 4 ya. Karena Pak Munawar masuk rombongan 1 umpamanya. Kalau Pak Munawar bisa kan masih ada 3 yang masuk ikut bis. Pokoknya pembimbing itu mesti harus ada di bis. Berapapun. Jadi kalau dia tidak bisa kalau dikoordinasikan. Nanti yang lain harus itu wajib ya. Jadi hukumnya wajib, pembimbing harus ikut bis sesuai dengan rombongan. Umpamanya pembimbing rombongan 1 ya nanti bis 1, 2, 3, 4 itu ya. Jadi nanti tinggal masuk tuh. Jadi nanti yang melengkapi tambah 1 ya. Saya kira Bumi mungkin bisa melakukan konsumsi. Jadi kita peralatan itu sudah lengkap atau belum? Kalau harus segera karena ini waktunya sedikit sekali. Terima kasih. Yang kedua, seperti biasanya Pak Haji untuk lempar jumroh itu di rumahnya Pak Haji semua kelengkapannya pada salah. Ya nanti kita seperti biasanya di sana. Nanti beda-beda yang kurang nanti Mas Santo tolong dibuatkan mesti cetak gitu ya. Itu ya Mas Santo ya. Itu gampang terkait doa-doa. Ini penting. Apakah doa ketika umroh maupun haji tetap pakai hanya ini, tidak ada tambahan lain? Coba mohon penjelasannya. Siapa ya? Nanti ini dulu ya. Jadi gitu ya nanti kemudian untuk kelengkapannya tadi. Kemarin jamaah kan dibagi juga. Doa-doa kan sudah dibagi juga jamaah. Ya, di sebetulnya jamaah sudah punya bukunya itu, buku yang kita. Jadi kita hanya mandu sesuai dengan apa yang tertera di sini. Ini standarnya ya. Syarat minimal. Jadi doa-doa ini memang kita himpun dari buku-buku yang kita sampaikan ke jamaah. Juga untuk dasarnya semuanya sudah pernah kita kaji bersama Kiai Sultan. Jadi insya Allah cukup doa-doa ini saja yang disampaikan ke jamaah. Jadi ini sebagai acuan. Jadi nanti kalau semua pendamping acuannya adalah dari umpamanya sudah ada doa. oh enggak, itu ini
itu teknis ya. Ini kan benar utama. Tapi kalau seperti itu nanti kan doa dengan dinding ya. Jadi ketika masuk ke Mekah nanti dari petugas ada yang bertugas di situ. Kemudian jamaah masuk ke Mekah itu sama seperti kemarin berhenti sebentar, lalu dibimbing bukan masuk ke Mekah nanti dengan petugas yang disediakan. Ya, jadi ini yang kemarin menjadi pertanyaan dari para pembeli kita. Aku memilih sesuai dengan doa ini. Masuk Mekah dengan gampang. Nah ini jadi masalah. Menerangkan nanti. Jadi intinya kita bimbing sendiri dengan apa yang ada di Kemenak itu ya, doa di Kemenak itu Mas. Jadi saya jelaskan lagi, itu nanti koordinasi dengan korban. Jadi misalnya korban menugaskan pembimbing yang membacakan doa atau menugaskan doa ketika masuk di Mekah. Misalkan nanti Pak Sarudin bertugas di pintu masuk Mekah. Nah nanti Pak Sarudin itu begitu rombongan satu masuk ke Mekah, berhenti, lalu ditutup dengan oleh Pak Sarudin dengan dia masuk ke Mekah. Pak Sarudin tidak boleh pergi dari situ. Diganti di rombongan yang kedua. Rombongan kedua nanti dibimbing oleh Pak Sarudin. Begitu seterusnya. Sudah ketika masuk ke misalkan ke Madinah atau dari Pak ada petugas-petugas yang memang bertugas di situ untuk membimbing doa. Kata Ustaz jadi doanya waktu masuk di dokter itu. Bukan ya, saya kan bis, bicara termasuk ke KPK. Bukan di dokternya. Kalau di dokter kan masuk area Masjidil Haram kan. Sebelum masuk Masjidil Haram. Jadi perjalanan bawahnya sampai di mana itu sebelum belok itu kanan itu kita mengadakan doa sama di bis ya, bukan di masuk di komplek dokter. Jadi begini Ustaz, jadi ini dasar minimal ini. Kan di buku ini ada momen bagus sekali ya. Contohnya ketika keluar rumah umpamanya, tadi saya sampaikan ke Bapak ya silakan. Kemudian ketika berada di kendaraan itu kan yang memimpinnya yang ada dalam kendaraan. Jadi nanti pembimbing itu dikali dengan buku ini melengkapi. Ya. Ini standar minimal begini Pak. Jadi ini kan tidak berbeda dari buku. Kalau kita mengapa yang ada di buku ini, kalau di buku ini, jadi itu nih. Ya terus kita ya sebentar. Jadi nanti konsumsi dulu konsumsi. Ya, baik, terima kasih waktunya. Kami akan melaporkan perkiraan keuangan atau yang berkaitan dengan konsumsi untuk jumlah yang akan berangkat. Jadi panitia itu yang sudah masuk iurannya sebanyak 43 orang. Kemudian pesertanya 102, jadi total 145. Kemudian yang disediakan karena kita masih menunggu untuk pemberangkatan itu kemungkinan dari pengajian amal sahabat. Itu kalaupun ini perhitungan kami ini sudah diberi sedekah dari amal sahabat. Jadi yang kita keluarkan adalah yang pertama nanti hanya snack untuk berangkat dari amal sahabat. Kita hanya menyediakan air mineral botol sebanyak 4 pack kurang lebih 148.000. Kemudian untuk yang menjadi pertanyaan kita juga jadi snack untuk pulang untuk menukarkan dengan slayer itu 150 kali 10.000 1,5 juta. Kemudian untuk air mineral cup itu untuk zam-zamnya umroh 4 pack, kemudian untuk hajinya 4 pack, di Mina 4 pack, kemudian pulang 4 pack total 16. Jadi untuk air cupnya 416.000. Kemudian untuk makan 145 kali 55.000 2 kali makan. Jadi makan malam sama makan pagi. Ya. Itu totalnya 7.975. Ini total keseluruhan 10.039.000. Kemudian untuk pengklaim sementara sudah ada satu sumbangan dari Pak Yusuf Suparno. Alhamdulillah. Ini Pak Yusuf.
Oh ya, alhamdulillah. Kamu toh? Oh lah, ini tak sisan. Saya baru mau ngomong, biasanya dari Pak Agus Supati 1. Ya, berarti sudah dapat 2. Ya, monggo panitia 45 ini cukup atau tidak? Kalau tidak, kami akan membeli juga dengan beban dari uang ini. Jadi total yang kita konsumsi butuhkan itu perkiraannya sekitar 10 juta lebih, karena tentunya 10 juta 10,50 lah kira-kira itu. Itu dengan catatan yang dari amal sahabat sumbangan ya. Amal sahabat sumbangan ya. Kalau misalkan nanti tidak ada, ya berarti ini harus tambah lagi. Ya, demikian yang bisa kami lakukan untuk perhitungan kasar dari konsumsi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk konsumsi. Jadi kami sampaikan untuk uang dari iuran panitia itu masuk 2.150.000. Dan yang mengikuti 43 kali 50 berarti 2.150.000. Jadi kita kira-kira mengeluarkan sekitar 9 juta. Gitu. 9 juta pada kita. 10,5 tambah dikurangi 2 juta. 8,5 ya? 8 juta. Ya. Oke. Untuk konsumsi 8 juta, transportasi berapa Pak Jadi? 1 juta. Per transportasi 1 juta. Berapa juta? 5 juta? 5 juta kalau bisnya 5. Berarti 7 juta, 7 bis. Ya. Atau kita potong aja gimana? Kalau umpamanya 4 bis yang lainnya naik ke atas sendiri. Ya monggo. Bisa ngikuti kalau masalah transportasi bisa 4, bisa 5. 4 ya? Nanti yang lainnya naik mobil. Naik mobil gratis mobil. Itu udah ya mobilnya ya? Panitia naik mobil sendiri-sendiri. Mobil sendiri aja untuk tim panitia. Nah, biasanya. Ya mungkin nanti kalau kurang bisa lebih kayaknya bukan mobil yang mau mobil sama lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa insya Allah nanti kita solusinya ya. Jadi sempat aja ya Mas ya. 4 kali tambah 2, pulangnya 2. Pulangnya 1 saja. 1 hujan. Pulangnya 1 saja. Pulangnya 1. Nanti bisa diundang. Ya 5 juta. Kemudian untuk diundang Pak ya 100 orang. 20 dengan panitia ya. Kemarin Bapak juta yang ini Pak Kris main Bapak Pak. Apanya? Denudan. Denudan itu 75. Berapa? 150 poin Bapak uangnya. Iya. Per orangnya apa berapa ya? Kemarin baru DP 1 juta. Dan nanti diperbarui. Kita ke sana memperbarui. Kan kemarin di sana kemarin Bapak. Denudan kemarin Bapak. Ya 50 kemarin. 150 berapa total time belum? Kan dari implementasi ya? belum. Implementasi sementara. Nanti kita ke sana. Kemarin kan kita kena 150. Ya. 102. Kita akan perubahan pemesanan kamar. Kemarin 150 jamaah calhat, sekarang kan tinggal 102. Berarti nanti kita memperbarui lagi aja. Kira-kira berapa Pak? Kira-kira 75 kali 102 itu jamaah. Panitia kira berapa yang mau ikut minep juga? Ya kita pesan 120 atau kita pesan peserta dulu gitu bisa nggak? Peserta nanti insya Allah bonus ke panitia gitu. 9 juta Pak. ya. Jadi itu komponen-komponen dan lain-lain tidak seberapa ya. Itu kemarin 75 itu berapa? Nah ya 9 juta tambah 8 juta tambah 5 juta transportasi itu 23 juta 22 juta gitu ya. Saya kira insya Allah nutupilah ya kurang lebih nanti ditambah oleh BPI gitu ya Pak Kris ya. Saya kira begitu untuk ini sampai nutupi dan konkret ya. Yang lain perlengkapan insya Allah ada seberapa. Baik. Terima kasih. Demikian tadi tambahan-tambahan penjelasan yang berkaitan dengan acara kita untuk praktek. Ya. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk
kita yang di sini waktu pemberangkatan ya itu nanti dibuka, kemudian ada sambutan dari Ketua PHI, kemudian doa, ya, pembukaannya itu nanti oleh protokol, kemudian yang kedua adalah sambutan Ketua PHI, kemudian yang ketiga ada doa sekaligus pemberangkatan. Nah ini petugasnya, ya. Untuk doa petugasnya sinten ya? Pak Haji Jalani ya. Doa pemberangkatan ketika para jamaah sudah mau menaiki bis itu, ya. Kita jalani insya Allah. Kemudian setelah itu di pemberangkatan masuk ke bis masing-masing, karena di sini catatan anggota pembimbing ataupun mutawifnya itu ada 4, ada yang 5. Mohon minimal itu 2 di dalam bis. Mohon minimal 2, syukur 3. Ya, karena kita selalu mengontrol para jamaah itu sudah berpakaian ihram. Ya, jadi seakan-akan kita kontrolnya itu setiap saat, bukan setiap ketika kita datang di tempat ketibaan ataupun lokasi yang kita tuju. Nah ini minimal 2 pembimbing harus mengikuti bis yang ada, meskipun yang lainnya nanti bisa masuk ke mobilnya masing-masing. Nah, kemudian setelah di sana, mohon untuk persiapannya di sana itu Jumat sore setelah ba'da asar, setelah ba'da asar, itu kita benar-benar sudah fit persiapannya di embarkasi, ya. Dari tempat jamrohan, kemudian pembagian kamar dan lain sebagainya harus sudah fit. Nah, kemudian setelah itu biasanya yang di sana itu ketika sudah mulai masuk kita duduk dulu di Musdalifah, ya, tempat depan itu. Nah itu akan banyak nanti keterangan-keterangan oleh program. Nah setelah itu baru kita masuk ke gedungnya masing-masing, kamarnya masing-masing, baru melaksanakan yang namanya tawaf umroh. Begitu selanjutnya sesuai dengan jadwal yang kita adakan sebagaimana yang telah tertulis. Kemudian Nyun Sewu ini tadi TKI Mbak Nasir TKI urung kelegan, ya. Memang standarisasi untuk doa-doa yang kita sepakati sebagaimana apa yang ada di dalam tulisan ini. Ini standar baku, ya. Ada sebuah tambahan umpamanya ya. Ketika kita naik bis, yang jauh, nah kita itu mau masuki daripada kota Makkah umpamanya. Nah, itu kan tidak mengurangi waktu kalau panjenengan semuanya. Oh ini harus ada doa memasuki kota Makkah. Kemudian tempat-tempat yang lainnya, asal tidak mengurangi durasi waktu dan tidak mengganggu rombongan yang lainnya. Nah itu monggo nanti doa-doa tambahan sesuai dengan apa yang menjadi pedoman kita semuanya. Dan ini sudah ada di dalam buku himpunan doa-doa umroh dan haji yang disusun oleh panitia manasik haji IPI Kota Surakarta. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti kalau terpaksanya izin, tolong supaya panitia koordinator lapangan itu tidak pusing, lapor lebih awal. Lapor lebih awal. Dan pada siapa harus bicara? Ya kontrolnya, jangan kontroli. Nah itu. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sepakati satu bahasa. Kita sepakati sebuah hal yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya dalam mengadakan praktek pada jamaah ini. Dan yang terakhir, informasi sarapan paginya di mana Pak Dedi? Ayah Dedi? Di mana? Oh di Fatimah, ya. Ya iya. Di mana ini? Masih ada penawaran loh. Di mana? Oh, gambarnya kan mesinnya masih ndol-ndol. Ya toh, aku itu baku.
kemudian Sabtunya, kemudian Ahadnya membawa buku tadi kan, apa? Kaos Dowo. Relawan sing anyar juga semua punya. Relawan yang baru itu hijau. Yang baru hijau. Nah, kedua yang tidak punya pihak jalan tidak punya hijau pakai itu. Tapi kalau hari Ahadnya pakai hijau relawan pengakhir. Nah, seperti teman-teman kita itu. Ya. Saya ingin sahur diakhiri Pak. Kalau jamaah haji bertarbiyah, saya panitia nih bertarbiyah sih, ayo menurut keliru. Ayo saya mulai. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka segera meluncur ke soto Hajah Fatimah di PES. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bu Mas Taufik, kalau DP formatur Bu Nyati, kalau formatur kalian Mas Taufik untuk tanggal 20-21 itu. Dan lainnya nanti terserah Mbak Rum itu. Maafnya, matur. Monggo persiapan Pak Fatimah. Ayo Pak Fatimah sedeng. Sudah. Wah, zaman sekarang. Fatimah sudah Fatimah, wes diketok iso. Ojo, zaman wis ora zaman nih. Monggo persiapan langsung ke Fatimah.